Benar berita yang beredar sejak 2 tahun yang lalu aku tuh sudah Islam, dan selama 2 tahun ini aku belajar Islam, dan sampai sekarang juga aku masih belajar tentang Islam. Sekarang aku ngerasanya apa ya, tenang aja, bijaksana. Aku ada ngerasa sedih sih, mau dihancurkan sampai apapun juga aku nggak takut sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dakwah Populer. Oke teman-teman, seperti biasanya kita akan mereaction video yang tengah viral, sedang booming, sedang trending saat ini teman-teman. Dan di video kali ini teman-teman ya, ada berita yang sedang viral juga ya. Dan ini menarik untuk kita bahas, yaitu mengenai mu'alafnya Dr. Richard Lee teman-teman ya. Nah, tidak disangka-sangka teman-teman ya, ini mengejutkan publik ya, mengejutkan beberapa media gitu kan, yang tadinya ya tidak mengira kalau Dr. Richard Lee ini akhirnya menjadi mu'alaf atau menjadi seorang muslim teman-teman. Yang kemarin-kemarin teman-teman ya, beritanya simpang siur bahwasanya Dr. Richard Lee ini mempermainkan agama, mu'alaf tetapi dia tidak serius gitu. Ustadz Dery Sulaiman muncul gitu kan, statement yang disampaikan oleh Ustadz Dery Sulaiman mengenai mu'alafnya Dr. Richard Lee teman-teman ya. Dan pada akhirnya ya, Dr. Richard Lee sendiri muncul mengklarifikasi ya, memberi penjelasan bahwasanya ya, Dr. Richard Lee ini udah mu'alaf 2 tahun yang lalu. Kemudian benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Dery Sulaiman ya, mengenai berita simpang siurnya beliau ini ya, Dr. Richard Lee ini mu'alaf ya, memeluk agama Islam ya. Ya memang harus seperti itu teman-teman ya, mengklarifikasi agar tidak menjadi bola liar yang kemudian berkembang di media sosial, berkembang ke publik bahwasanya berita ini adalah hoax teman-teman. Karena ini sebuah berita gembira yang non-Islam gitu kan, masuk ke dalam agama Islam adalah berita gembira dan tidak salah gitu jika berita ini di-share di publik. Karena backgroundnya ya, Dr. Richard Lee ini adalah public figure teman-teman ya, yang mengedukasi juga ya di channel-channelnya. Nah dari situlah teman-teman ya, bahwa berita ini yang disampaikan Dr. Richard Lee ini sekaligus menepis ya, beberapa gosip, menepis beberapa berita yang simpang siur, yang hoax gitu teman-teman, bahwasanya sekarang memang benar bahwa Dr. Richard Lee ini sudah menjadi mu'alaf, sudah belajar agama Islam ya. Dibuktikan dari beberapa podcastnya yang kemarin-kemarin, yang terdahulu teman-teman ya, yang boleh dibilang kebanyakan mengundang beberapa narasumber dari ustadz-ustadz ya, seperti Ustadz Khalid Basalamah pernah diundang, kemudian Ustadz Felix Yao, kemudian Ustadz Dery Sulaiman dan lain sebagainya teman-teman ya, diundang. Dan sekaligus beliau ini ya, Dr. Richard Lee ini belajar mengenai apa sih sebenarnya agama Islam ini ya, digali, kemudian dia mendapatkan ilmu dan ya alhamdulillah mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga memutuskan bahwa Dr. Richard Lee ini sudah belajar agama Islam dan menjadi mu'alaf teman-teman ya. Nah dari sinilah ya, kita akan mereaction videonya Dr. Richard Lee mengenai mu'alafnya dan kemudian apa alasannya dia masuk Islam. Nah kemudian juga tantangannya seperti apa ya, karena tidak heran bahwasanya orang-orang yang jadi mu'alaf, orang-orang yang masuk agama Islam pasti mendapatkan pertentangan. Kalau tidak pun bahwasanya dia pasti mendapatkan cobaan teman-teman ya, entah dari sekelilingnya, dari temannya, dari keluarganya, atau dari lingkungan sekitarnya teman-teman. Apalagi Dr. Richard Lee ini sudah berkeluarga, sudah mempunyai istri, pasti ada beberapa faktor penentangan ya dari beberapa pihak keluarganya juga ya. Akan mereaction videonya teman-teman. Benar berita yang beredar sejak 2 tahun yang lalu aku tuh sudah Islam, dan selama 2 tahun ini aku belajar Islam, dan sampai sekarang juga aku masih belajar tentang Islam. Sebenarnya dari awal itu aku diajarkan oleh Ustadz Dery dan dibimbing oleh Ustadz Felix Yao. Mungkin beberapa kita sudah tahu, itu terlihat jelas lah ya. Dan aku meminta mereka berdua untuk merahasiakan hal ini. Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena aku tidak ingin menyakiti hati orang lain. Karena bagaimanapun juga keluarga aku adalah keluarga non-muslim, aku harus menjaga perasaan mereka. Dan aku juga punya alasan tersendiri untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, berbuat, dan lain sebagainya. Aku tidak ingin ketika aku masuk Islam, aku malah menyakiti orang lain, apalagi menyakiti keluargaku. Dan aku nggak mau itu banget ya. Karena itu menurutku adalah hal yang privat antara aku dengan Allah, dengan Tuhan ya. Jadi aku nggak mau ketika aku agama Islam tapi malah nyakitin orang lain ya. Menurutku itu tidak bijaksana. Yang kedua, aku tidak ingin dicap untuk mencari eksistensi terkenal karena Islam. Aku nggak mau.
Yang ketiga, aku pengen kasih edukasi ke masyarakat tentang agama Islam. Aku pengen ikut berdakwah, tapi dengan caraku. Aku kan bukan ustadz, ilmu keagamaanku juga rendah banget. Jadi aku pengen bikin acara dengan teman-teman, dan itu aku buktikan dengan karya. Jadi ini hasil selama 2 tahun yang aku lakukan. Jadi aku bikin podcast, dan podcastku juga konsepnya berbeda. Kalau semua orang bikin podcast, mungkin narasinya adalah Islam dengan Islam, sudah Muslim dengan Muslim, ya. Menurut aku sudah hal yang biasa. Dan aku pengen bikin satu POV di mana satu orangnya ini non Muslim dan ngeyel. Dan akulah yang akan menjadi orang yang ngeyel itu, yang akan bertanya dengan kekritisanku, pertanyaan dengan kebodohanku, pertanyaan dengan semua pertanyaan-pertanyaan yang liar ada di masyarakat aku tanyakan. Dan pada waktu itu Ustadz Felix dan teman-teman ustadzku yang lain itu semuanya support banget, ya. Semuanya support dan bimbing aku. Kemarin juga aku sudah diskusi dengan keluarga, minta izin juga dengan keluarga, dan akhirnya diizinkan, dan menurutku ini adalah momen yang tepat untuk aku mengumumkan. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan ini nggak jadi fitnah lagi kemana-mana. Aku sudah belajar dan sudah Islam juga sejak 2 tahun yang lalu, bukan baru-baru ini, dan itu juga sudah diaminkan dan sudah diperdengarkan juga oleh kedua guruku, ya. Jadi ini nggak sepihak klaim, ya. Dan mudah-mudahan aku terus ke depan bisa berkarya. Alhamdulillah sejak aku banyak belajar, aku cukup bijaksana dan melihat ini sebagai ujian hidupku, sebagai kesempatan aku untuk naik kelas, jadi lebih baik lagi. Jadi kalau aku pribadi sih nggak ada masalah, ya. Dan yang aku pengen tunjukkan di sini, ini adalah karyaku. Kalau kalian kemarin kan beberapa fitnah bilang mungkin mencari exit, mencari eksistensi, mencari uang. Aku sudah lakukan ini 2 tahun loh. Kalau aku pengen cari exit, mungkin 2 tahun yang lalu aku sudah umumkan. Kalau memang aku cari tenar, mungkin dari 2 tahun yang lalu sudah aku umumkan. Tapi kan ini enggak. Dan kalau misalnya, aku pun juga nggak ada niat sih sebenarnya untuk berbicara dengan media seperti ini, ya. Karena nggak ada guna, ini kan hubunganku dengan Tuhan, ya. Nggak ada, aku mau ngomong di depan kamera, nggak juga urusanku sih sebenarnya, nggak ada masalah. Ada video syahadatnya. Aduh, itu jawaban yang, itu pertanyaan yang paling konyol yang pernah saya dengar. Saya tanya dengan kamu agama apa? Islam. Ada nggak video syahadatnya? Boleh nggak saya minta? Untuk apa? Emang kalau saya minta, kamu jadi masuk surga? Emang kalau saya minta, saya jadi masuk surga? Enggak. Ngapain kita meragukan seperti itu? Dan itu kan urusan kita masing-masing. Itu urusan saya. Biarkan itu menjadi urusan saya dengan Tuhan. Jadi kalau respon keluarga, yang pertama penolakan, ya. Dari 2 tahun yang lalu itu penolakan yang besar-besaran banget. Bahkan aku diancam atau apalah kayak gitu, ya. Tapi ancaman keluarga lah, ya. Mungkin. Tapi ya aku diem aja. Mungkin strategiku juga kan pelan-pelan untuk dibicarakan. Mungkin mereka mendengar dari media, pelan-pelan mereka sudah terbiasa. Tepatnya 1 tahun yang lalu istriku baru kasih tahu. Istriku juga go ahead, nggak jadi masalah. Kalau memang itu yang pilihan hidup kamu, dia bilang, ya lakukan saja. Aku senang banget, dan istriku support banget. Yang paling sulit kan menghadapi keluarga besar, ya, orang tua dan lain sebagainya. Tapi sekitar mungkin nggak sampai 1 bulan yang lalu aku sudah putuskan, dan aku berbicara dengan mereka, dan alhamdulillah mereka bisa mengerti. Maka kalau mereka nggak mengerti, mungkin aku nggak umumkan juga hari ini sih. Kemarin aku nggak umumkan, tapi karena mereka sudah mengerti, ya udah, akhirnya saya ambil keputusan jalan ini. Kalian itu menganggapnya aku tuh harus kayak gimana, ya, kayak ustadz lah kayak gitu, ya. Aku jauh banget, aku cuma belajar doang kok, dan doakan sajalah istriku, pokoknya bisa mau belajar juga. Ini kan pelan-pelan, ya. Sebenarnya strategi gue dari pertama kali kan bikin hijab itu salah satu strategi juga, ya. Sekaligus bisnis, kan menyelam minum air boleh, ya. Bisnis juga, melibatkan istri juga. Karena dia ngomong, kalau aku ngomong dengan dia kan, aku mau bikin hijab, bilang. Kalau dia pada waktu itu ngomong aku nggak mau, aku nggak bikin. Tapi pada waktu itu istriku bilang gas, dia bilang ayo bikin. Dia bilang, tapi aku bilang, kalau misalnya bikin, nanti kamu yang jual, ya. Masa aku yang jual? Aku bilang, oh iya nggak apa-apa. Kan itu kan salah satu langkah nih awal. Kalian kan jangan minta langsung muluk-muluk lah. Istri itu adalah Buddha. Istri pindah ke Katolik itu karena menikah dengan saya. Dan ketika saya pindah memeluk agama lain, maka ya menjadi apa, ya? Ya berarti kan nggak perlu lagi dong kan dia pindah pada waktu itu pindah ke Katolik kan karena pernikahan.
Sehingga dia bilang dia mau apa yang dia percayainya. Saya bilang monggo, nggak ada masalah. Seperti dia membebaskan saya, kepercayaan saya juga membebaskan kepercayaan dia. Asal kita janji sama-sama itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dia bilang mau kamu mau agama apapun nggak masalah. Yang penting kamu jadi orang yang lebih baik, pribadi yang lebih baik, laki-laki yang lebih baik, suami yang lebih baik, suami yang lebih baik, dan pimpinan yang lebih baik. Aku bilang ya siap. Dan selagi dia menjadi istri yang baik, aku sih nggak ada masalah. Pelan-pelan ya kita ya. Sekarang aku ngerasanya apa ya, tenang aja, bijaksana. Aku ada ngerasa sedih sih. Yang bikin aku sedih itu sebenarnya karyawan-karyawanku ya. Yang aku khawatir ini sebenarnya karyawan-karyawanku. Kalau aku sih sendiri sih nggak ada masalah ya. Mau dihancurkan sampai ke tanah sekalipun, mau dihancurkan sampai apapun juga, aku nggak takut sedikit pun. Karena ya aku sudah cukup punya tabungan juga, aku juga punya cukup banyak di fondasi ya. Aku juga bisa melindungi anak istriku dengan baik. Tapi yang aku takutin itu sebenarnya karyawan aku ya. Statement dari Dr. Richard Lee ya mengenai apa namanya setelah jadi muslim mualaf gitu. 2 tahun yang lalu sudah jadi mualaf ya dan belajar agama Islam gitu kan. Dan dia berusaha juga ya mengajak istrinya ya untuk jadi mualaf juga, dan ini memang perlu proses ya teman-teman ya. Bukan langsung instan begitu saja ya, karena memang penuh perjuangan ya dari apa namanya non-Islam kemudian jadi Islam ya. Karena kalau kita melihat ya, orang-orang yang masuk agama Islam ini memang penuh perjuangan dan penuh dengan apa namanya keilmuan teman-teman ya, berdasarkan ilmu ilmiah, kemudian mempelajari benar-benar mempelajari apa itu agama Islam gitu kan. Bukan apa namanya belajar karena memang katanya asumsi kemudian pendapat orang gitu kan, tetapi benar-benar menyelami, mendapatkan ilmu, kemudian baru mendapatkan hidayah gitu teman-teman ya. Jadi udah selesai ya pernyataan dari Dr. Chadli bahwa dia memang apa namanya sudah jadi mualaf, menjadi seorang muslim, dan kita doakan saja ya semoga istiqomah dan juga mau terus belajar agama Islam ya. Untuk teman-teman ya yang belum subscribe channel Dakwah Populer, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi di channel Dakwah Populer. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.